Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dikes, DHBS Podcast. Bersama saya Akila Farasanika, siswi kelas 9 SMPIT DHBS Bontang. Nah, kali ini kita mau bahas tentang IKN yang mengusung konsep Green City. Green City adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan. Sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya. Green City bertujuan untuk menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur, dan strategi pembangunan sosial. Green City terdiri dari 8 elemen, yaitu Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Transportation, Green Water, Green Energy, Green Building, dan Green Community. Green City adalah konsep yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim dan urbanisasi. Dengan menggabungkan alam dan teknologi, kita dapat menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, sehat, dan layak huni. Ibu kota Nusantara diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh dunia dalam mewujudkan konsep Green City. Penduduk ibu kota Nusantara (IKN) yang saat ini sebanyak 250.000 jiwa menghasilkan sampah 250 ton per hari. Sebagian besar dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik seperti makanan dan non-organik seperti plastik. Tantangan ini memanggil saya sebagai siswa SMP di Kota Bontang yang merupakan salah satu daerah penyangga IKN untuk mengambil peran sebagai kimiawan muda dalam mewujudkan Green City melalui pembuatan bioplastik menggunakan bahan pati dan rumput laut. Bioplastik adalah suatu jenis plastik ramah lingkungan, dapat terurai oleh mikroorganisme serta seluruh komponennya terbuat dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Bioplastik biasanya terbuat dari pati minyak nabati dan mikrobiota, di mana dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu mengalami perubahan dalam struktur kimianya yang memengaruhi sifat-sifat yang dimilikinya karena pengaruh mikroorganisme sehingga dapat terurai dengan mudah. Pada pembuatan bioplastik untuk mendukung keberlanjutan Green City IKN digunakan dua bahan dasar, yaitu rumput laut dan pati. Rumput laut dan pati keduanya dapat menghasilkan bahan yang mirip dengan plastik pada umumnya. Bioplastik yang dihasilkan dari rumput laut teksturnya lebih lentur dibandingkan yang berbahan pati. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penambahan gliserin pada proses pembuatan bioplastik dapat meningkatkan elastisitas polimer yang dihasilkan. Pada uji biodegradable, diperoleh hasil bahwa bioplastik mulai mengalami proses penguraian di dalam tanah kurang dari 2 hari. Hasil ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bila dibandingkan plastik konvensional yang beredar di masyarakat yang baru bisa terurai dalam waktu yang sangat lama. Dari proses pembuatan bioplastik ini diperoleh hasil bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Green City IKN sebagai bagian dari keberlanjutan lingkungan. Penggunaan plastik yang menjadi bagian hidup masyarakat kita menjadi manfaat sekaligus membawa ancaman jika bahan yang digunakan merusak lingkungan. Penerapan teknologi bioplastik dapat menjadi alternatif pilihan untuk memastikan keberlanjutan pada Green City IKN. Sekian penjelasan tentang penerapan teknologi bioplastik untuk mendukung keberlanjutan Green City IKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.